Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita berharap semoga senantiasa diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula selawat tercurah terlimpah kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk pula kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi ini fikih salat sunnah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan uraikan secara tafsili, ya, secara lebih terperinci. Bapak Ibu sekalian, ingin mengingatkan bahwa di antara tujuan utama kita melakukan salat sunnah adalah menyempurnakan salat fardu kita yang sudah barang tentu banyak kekurangan, ya, baik dari segi tata caranya atau dari segi kekhusyuannya. Maka kita berharap salat sunnah itu menambal kekurangan-kekurangan itu. Karena apabila salat kita telah sempurna, baik dengan yang fardu atau dengan yang sunnah, maka insya Allah dia akan memperbaiki kualitas amal ibadah yang lain. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal ibadah kita yang lain, baik itu dalam arti ibadah ritual atau yang bersifat muamalah, kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak, kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, bahkan dengan profesi tempat kita bekerja, insya Allah akan membaik dengan membaiknya kualitas ibadah salat. Itu seperti mana yang Nabi janjikan, ya, idza saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau salatnya baik, maka dia akan memperbaiki amal ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya buruk, maka dia akan tercermin pada ibadah-ibadah kita yang lain. Bapak Ibu sekalian, seperti mana biasa kita selalu menguraikan fikih itu dari perbandingan fikih 4 madhab untuk memperkaya wawasan kita, ya, bahwa untuk pengkategorian salat sunnah seperti mana yang kita uraikan pada pertemuan bulan lalu, ya, itu ulama sebenarnya sama dari jenis salat sunnah. Yang berbeda itu hanya pengkategoriannya saja, gitu, ya. Contoh dalam mazhab Hanafi, maka yang ada istilahnya masnunah dengan mandubah. Ada masnunah, ada mandubah. Ini maknanya lebih kurang sama, ya. Hanya saja kalau yang masnunah dalam fikih Hanafi itu maksudnya adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat utama, ya. Apa itu sunnah utama? Gampang kita memahaminya, amalan sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Dia sunnah, tapi tidak pernah Nabi tinggalkan. Kalau tertinggal, Nabi qadha. Seperti qobliyah subuh, witir, tahajud, itu kalau beliau tertinggal, ya, mungkin kesiangan, beliau qadha di waktu yang lain, gitu, ya. Yang kedua ada mandubah. Ini lawan dari muakkadah, yaitu ghairu muakkadah. Apa definisi gampangnya ghairu muakkadah ini? Kan kalau lugawinya sesuatu yang tidak begitu ditekankan. Gampangnya memahami kata para ulama,
yaf'aluhu ghaliban wa yatruku ahyanan. Nabi sering melakukannya, kadangkala Nabi tinggalkan. Ya, sering melakukannya, kadangkala Nabi tinggalkan. Contohnya apa? 6 rakaat rawatib ghairu muakkadah, 2 rakaat qabla maghrib, 2 rakaat qabla isya, 2 rakaat qabla asar. Ini sering Nabi lakukan, kadangkala beliau tinggalkan. Nah, jadi kalau persentasenya ya mungkin 70-80% Nabi melakukannya, kadangkala Nabi tinggalkan. Itu definisi gampang dari ghairu muakkadah. Nah, termasuk yang ghairu muakkadah juga dalam versi ini salat duha. Ya, salat duha itu Nabi sering melakukannya, kadangkala beliau tinggalkan. Nah, gitu. Dan kata para ulama, apakah boleh kita melakukan rutin dawam setiap hari? Boleh. Jadi kalau Nabi meninggalkan bukan berarti Nabi membatasi. Nah, gitu. Jadi tidak ada dalam definisi ulama fikih yang kadang-kala Nabi tinggalkan berarti tidak boleh kita lakukan. Boleh. Gitu. Karena ada pernyataan juga di masyarakat tidak boleh duha setiap hari. Karena Nabi tidak melakukannya. Kalau ingin mengikuti ibadah dengan cara Nabi boleh. Tapi melarang orang beribadah seperti yang Nabi ajarkan itu tidak boleh. Gitu. Karena ketika Nabi melakukan dengan satu cara, tidak berarti melarang cara yang berbeda. Contoh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu kalau bulan Ramadan tidak pernah 30 hari sholat tarawih full berjamaah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, kadangkala Nabi itu di rumah sholat bersama keluarga, kadangkala di masjid. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak full 30 hari? Kata Nabi, aku bimbang nanti orang Islam menganggap itu wajib. Tentu akan memberatkan. Nah, dari sini ulama menyimpulkan artinya ketika Nabi tidak melakukan secara dawam, tidak berarti ibadah itu terlarang dilakukan. Yang penting dia tidak bertentangan dengan kebiasaan sholat atau ibadah Nabi. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak mungkin kita dapat pelajari hanya dengan baca buku atau dengan otodidak saja. Perlu belajar kepada para ulama, gitu. Sehingga tidak gampang kemudian menyampaikan statement-statement yang justru bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Baik, itu dalam mazhab Hanafi. Yang kedua, dalam mazhab Maliki ada 3 istilah. Jenis sholatnya sama, istilah aja berbeda. Dalam mazhab Maliki ada 3 istilah, ada sunnah, ada fadilah, ada nafilah. Gitu. Jadi ada yang disebut sunnah, ada yang disebut fadilah, ada yang disebut nafilah. Nah, jadi ini levelnya, yang sunnah itu yang muakkadah, yang fadilah ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan tapi dia tidak mengiringi fardu 5 waktu. Jadi kalau sunnah itu yang mengiringi fardu 5 waktu, kalau yang fadilah ini seperti tahajud, witir, nah itu masuk kategori fadilah. Yang ketiga ada nafilah. Nafilah ini tambahan. Jadi ya masuknya di situ sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya, sholat sunnah taubat. Nah ini ya. Jadi beda pengkategorian. Dalam mazhab Syafi'i juga ada 2 kategori. Kategori pertama, sholat yang disunnahkan berjamaah dan yang tidak disunnahkan berjamaah. Nah ini kategori yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Yang jenis yang kedua, sunnah muakkadah dengan ghairu muakkadah. Ini 2 kategori. Gitu. Kemudian kalau dalam mazhab Hambali ada 2 istilah pula, rawatib dengan ghairu rawatib. Jadi apa itu rawatib? Rawatib ini yang rutin dilakukan, walaupun dia sunnah. Kalau ghairu rawatib tidak rutin. Nah, itu lebih mudah kita memahaminya, makna rawatib dan ghairu rawatib. Baik, kita akan coba bedah satu persatu sekalian ya. Contoh tadi kita katakan bahwa dalam mazhab Hanafi ada 2 istilah. Ini dalam mazhab Hanafi ini kalau pengistilahan termasuk yang paling lengkap, gitu ya. Yang pertama tadi kita katakan dalam mazhab Hanafi ada 2 istilah sunnah, sholat sunnah itu ada yang masnunah, ada yang mandubah. Kalau yang masnunah itu rawatib muakkadah dan sholat tarawih. Nah, dalam mazhab Hanafi sholat tarawih itu menempati posisi sholat yang utama setelah rawatib muakkadah.
Jadi yang 12 rakaat ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Itu 12 rakaat. Nah di level kedua langsung sholat tarawih. Ya, saking besarnya fadilat keutamaan dari sholat tarawih. Gitu. Ya. Nah yang mandubah, nah ini sholat mandubahnya. Di antaranya rawatib ghairu muakkadah yang 6 rakaat. Ya, 2 rakaat ba'da qobla maghrib, qobla isya, dan qobla asar, 6 rakaat. Gitu. Yang kedua, salat awabin. Nah, ini salat awabin. Salat awabin. Nanti kita akan detailkan, ya. Awabin ini 6 rakaat ba'da maghrib biasanya. Ya, bisa dengan 1 kali salam, bisa dengan 2 kali salam, bisa dengan 3 kali salam. Gitu. Yang penting dia genap pelaksanaannya. Gitu, ya. Awabin ini memang sebagian mengatakan sholat duha. Karena sholat duha itu sholat orang-orang yang bertaubat. Awabin itu artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Gitu, ya. Nah, namun kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sholat awabin itu sholat ba'da maghrib, menjelang isya. Gitu, ya, bukan ba'da maghrib. Ya, kalau ba'da maghrib masuk rawatib. Nah ini dia bukan rawatib. Ya, jadi artinya tidak selalu Nabi lakukan. Gitu. Dilakukan ba'da maghrib, jumlahnya 6 rakaat, bisa dengan 1 kali salam. Artinya apa? 6 rakaat 1 kali salam. Gitu. Ya, kita mungkin masih berdebat mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Ulama mengatakan boleh 6 rakaat. Gitu. Ya. Atau yang kedua dengan 2 kali salam. Bukan 3-3 ya, nggak boleh 3-3 karena dia sholat sunnah yang itu biasanya dilakukan dengan 2 rakaat kecuali witir. Jadi bisa pilihannya kalau 2 kali salam, 2-4 atau 4-2. 4 rakaat baru salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Atau yang 3 kali salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Itu awabin, ya. Bacaannya sama seperti mana sholat-sholat sunnah, hanya beda pada niatnya saja, ya, niatnya saja. Kemudian sholat duha, ya, sholat duha ini sholat yang kita lakukan di awal pagi ketika matahari sudah naik setinggi tombak atau setinggi galah. Ya. Syuruk itu duha yang diawalkan, atau duha di waktu awal. Jadi kalau kita syuruk sekarang itu 5.30 atau 5.45, itu waktu duha yang pertama. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal. Kalau sekarang zuhur itu jam 11.30 mungkin, ya berarti 10.45 itu masih boleh melakukan duha. Gitu. Jadi yang penting sebelum masuk waktu zawal, itu lebih aman. Gitu. Ya. Nah ini dilakukan 4-8 rakaat. Nah, Ustadz boleh nggak duha 2 rakaat? Boleh. Boleh Bapak sekalian, walaupun Nabi selalu 4 rakaat kalau duhanya. Gitu, ya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, ketika Nabi melakukan sholat sunnah itu dengan jumlah rakaat tertentu, tidak berarti kalau kita kurang tidak boleh, atau lebih tidak boleh, tidak begitu. Ya. Nah, jadi boleh kurang, boleh lebih. Gitu. Jadi Nabi biasanya akan duha itu 4 rakaat, dan paling banyak Nabi melakukan 8 rakaat. Gitu, ya. Tata caranya sama, gitu ya. Hanya berbeda pada niat. Gitu. Kemudian sholat sunnah wudhu. Ini sholat sunnah wudhu kapan dilakukan? Setelah berwudhu, sebelum wudhunya kering. Atau tatkala kita sudah pakai handuk gitu ya, segera sholat wudhu. Gitu. Kalau memang tidak terkendala dingin atau alergi dingin atau alergi lembab gitu ya, maka boleh pakai anduk dan segera sholat sunnah wudhu gitu ya. Biasanya kalau para sahabat dan Rasulullah tidak mengeringkan wudhu, jadi dibiarkan kering dengan sendirinya. Jadi mereka akan sholat sunnah wudhu sebelum wudhunya kering, sebelum wudhunya kering. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Ustadz, kalau kita berwudhu di masjid,
mau sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunnah wudhu dulu kalau nggak sempat di rumah. Ya, urutannya sholat sunnah wudhu dulu. Karena sebelum kalau bisa jarak yang terdekat dengan wudhu kita. Jadi jangan ada jeda sholat yang lain. Kalau kita ingin mengambil fadilatnya, gitu, ya. Nah, ini biasanya hanya 2 rakaat dan kata para ulama orang yang pertama menginisiasi atau mensunnahkan, mentradisikan sholat sunnah wudhu adalah Bilal. Ya, kita pernah cerita di bulan lalu itu yang menjadi sebab kata Rasul beliau mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Gitu. Ya, karena amalan yang boleh jadi ringan, ya, tidak begitu berat, namun fadilatnya luar biasa. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, gitu, ya. Ini sedikit kita akan rincikan, ya. Ya, kata Rasul, Bapak Ibu sekalian, tentang sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlis. Nah, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka hendaknya ia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ya, sebelum dia duduk, gitu. Ya. Maka kata Imam An-Nawawi, mayoritas ulama sepakat mengenai kesunahan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bagi orang-orang yang memasuki masjid, gitu, ya. Bahkan dianggap makruh, nah, jadi tidak berdosa, makruh kalau ada orang langsung duduk di masjid tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau ada uzur maka tidak makruh. Jadi kalau tanpa uzur tidak haram dan tidak berdosa, tapi makruh dilakukan. Artinya dia perbuatan yang dibenci oleh syariat, gitu. Karena masjid merupakan rumah Allah, maka kita wajib memuliakan. Itu simbol bahwa di masjid kita tidak boleh berlaku tidak beradab, gitu, ya, meninggikan suara atau bertengkar, ya, atau berbisnis, ya, atau misalnya mengumumkan barang yang hilang. Itu hal-hal yang dilarang. Ya, jadi simbol pertama kita masuk dengan sholat tahiyatul masjid. Itu sebagai simbol bahwa kita sudah memasuki area yang wajib beradab, gitu, ya. Ada adab-adab masjidnya. Kalau Imam An-Nawawi itu bahkan nanti menguraikan ada 33 adab-adab di masjid. Berlaku untuk siapapun, mau dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, termasuk anak-anak. Maka nanti kata Imam An-Nawawi, sikap pertengahan kita terhadap anak-anak di masjid itu tidak melarang 100%, tapi juga tidak membiarkan mereka bebas 100%. Di tengah-tengah. Bahkan beliau memberi syarat, hanya anak-anak yang sudah bisa menerima arahan atau dapat dikawal, itu yang boleh ke masjid, kata beliau. Artinya ya anak-anak umur ya bayi kan relatif tidak banyak tingkah, ya, karena mungkin belum banyak bisa berbuat. Berarti kan anak-anak yang usia 4 tahun itu kan sudah mulai agak memahami, ya, arahan orang tua atau orang dewasa, maka boleh dibawa ke masjid. Nah, kalau dia belum bisa, maka tidak disarankan, gitu, tidak disarankan. Ini sikap yang pertengahan. Jadi tidak melarang 100%, tapi juga tidak membiarkan anak-anak itu berkeliaran, gitu, ya. Nanti beliau juga menjelaskan, misalnya anak-anak itu harusnya sholat bersama orang tuanya, di samping orang tuanya. Dan boleh Bapak Ibu sekalian, keberadaan anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum mukallaf, bahkan yang belum khitan, itu boleh berada di shaf orang dewasa. Alhamdulillah saya sudah mengaji kepada para ulama 4 mazhab, gitu. Dan kata mereka tidak ada larangan itu. Tidak ada larangan anak kecil berada di shaf orang dewasa, selama dia dapat dikendalikan dan itu lebih kondusif. Karena kalau anak-anak dibariskan bersama anak-anak, punten, kebanyakan main, ribut, gitu. Jadi lebih baik dia bersama orang tuanya atau bersama kakaknya, gitu. Ya, saya juga punya 2 anak itu yang TK, gitu, ya. Itu kan waktu-waktu masa-masa memang banyak bermain, gitu. Ya, itu memang kalau sholat dengan saya berjamaah memang di samping saya.
Ya, kalau berjarak 2 orang saja atau 3 orang itu sudah mulai itu dia. Anak-anak begitu memang, dunia mereka dunia main. Gitu. Itu satu. Dan jangan sampai, punten Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak ke masjid, orang tua tidak ke masjid. Itu musibah. Gitu. Perwakilan. Iya, punten ya. Jadi karena bagaimanapun betul kita ingin mengajar anak-anak itu cinta masjid sedini mungkin, ya, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan komunitas yang baik. Tapi di waktu yang sama kita juga perlu ajarkan adab-adab masjid. Ada adab-adabnya sekalian. Semoga nanti kalau ada usia, ada umur kita akan uraikan. 33 adab masjid. Itu dirinci oleh para ulama. Sehingga Masya Allah kita udah dapat formula bagaimana menjadikan masjid itu betul-betul kondusif untuk ibadah. Gitu, ya. Nah ini sholat tahiyatul masjid. Dan dia juga sangat ditekankan oleh Nabi, terutama bagi yang tidak punya uzur. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak pernah menghentikan khutbah saat sedang berkhutbah, kecuali mengingatkan sahabat yang belum sholat tahiyatul masjid atau yang belum sholat sunnah sebelum masuk ke masjid. Gitu, ya. Jadi ada Nabi sedang berkhutbah, sedang di mimbar. Ada sahabat tiba-tiba masuk, kemudian Nabi bertanya, as-salaita rakaataini, kamu sudah sholat 2 rakaat, kata Nabi. Kemudian kata sahabat tadi, belum ya Rasulullah. Ini dalil bahwa imam boleh berbicara, ya, boleh bertanya kepada jamaah. Dan kalau ditanya oleh imam, maka makmum dibolehkan menjawab pertanyaan. Nah, itu kalau ditanya oleh imam. Jadi dalam kondisi normal nggak boleh berbicara. Tidak boleh menegur orang. Tapi kalau imam yang bertanya, wajib dijawab. Seperti mana Nabi melakukan itu. Ya, Nabi menegur sahabat, kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat belum? Kata beliau, belum. Kata Nabi, sallu rakaataini. Sholat 2 rakaat. Sholli rakaataini. Gitu. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat, apa yang dimaksudkan oleh Nabi di sini? Apakah sholat tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat? Gitu. Ya, karena itu masalah khilafiyah. Kalau ba'diyah Jumat, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, ada ba'diyah Jumat. Minimal 2 rakaat. Gitu. Sepakat para ulama, ada ba'diyah Jumat. Tapi kalau qobliyah Jumat, ulama khilaf. Sebagian besar mengatakan ada qobliyah Jumat. Imam Syafi'i, ya, kemudian termasuk sebagian ulama Hanafi yang mengatakan sunnah qobliyah. Adapun Imam Ahmad nggak boleh, kata beliau, karena tidak ada dalil yang spesifik. Karena beliau sangat hati-hati, tidak mau melakukan perbuatan yang tidak spesifik Nabi ucapkan. Maka beliau memilih berpendapat tidak melakukan. Gitu. Kalau Imam Malik kata beliau, kalau orang awam boleh, kalau ulama nggak boleh katanya. Karena khawatir kalau ulama nanti ditiru, gitu ya. Kalau orang awam silakan, gitu. Karena dia sesuai dengan ilmu mereka, gitu. Nah ini sekalian sholat tahiyatul masjid. Ya, kita balik ke awal tadi. Ya, berikutnya sholat tahajud. Nah ini 2 sampai 8 rakaat yang biasa Nabi lakukan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, gitu. Ya, ada hadis Ibunda Aisyah. Nabi baik di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih 8 sampai 11 rakaat. Nah, itu kata para ulama yang Nabi lakukan di rumah. Nah, beliau tidak tahu, Ibunda Aisyah tidak tahu sholat sunnah yang boleh jadi Nabi lakukan di luar rumah. Nah, seperti jumhur mengatakan bahwa sholat sunnah tarawih atau bulan Ramadan itu Nabi pernah melakukan sampai 20 rakaat. Sampai 20 rakaat, gitu. Maka sebenarnya mau 8 atau mau 20 atau mau 36, bahkan 36 rakaat ini dilakukan oleh penduduk Madinah sampai hari ini. 36 rakaat orang-orang Madinah. Kalau tarawih, Bapak Ibu yang umrohnya di bulan Ramadan, ya, itu tarawih biasanya 36 rakaat. Ya, kita mungkin masih ribut antara 8 dengan 20. Madinah 36 rakaat. Masya Allah. Karena itu khilafiyah masalah jumlah. Dan kata para ulama, karena dia sunnah,
walaupun Nabi melakukan pada bilangan tertentu, kita boleh melakukan kurang dari itu dan boleh lebih. Karena dia tidak bertentangan dengan perintah-perintah sholat sunnah Nabi yang lain. Gitu. Ya. Nah, sholat tahajud Bapak Ibu sekalian, dinamakan tahajud karena dia dilakukan setelah tidur. Maka pahalanya lebih besar. Mengapa lebih besar dibanding sholat sunnah malam ya yang tanpa tidur atau tarawih yang tanpa tidur? Karena bangun setelah kita tidur atau bangun di tengah malam itu berat. Ya, tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Gitu, ya. Bahkan ada ulama yang menulis sholat tahajud tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang munafik. Tidak mungkin kata beliau. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih kuat bangun tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, itu kabar gembira. Bukan jaminan, kabar gembira aja. Kabar gembira insya Allah kita tidak termasuk orang munafik. Insya Allah. Gitu. Ya. Karena tidak ringan, Bapak Ibu sekalian, maaf, tidak ringan atau tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Sholat tahajud itu. Ya. Kemudian jumlahnya genap ya, 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa. Kalau jumhur mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, Abu Hanifah mengatakan boleh 4 rakaat kata beliau. Jadi 2 rakaat itu hanya yang paling afdol kata beliau. Ya, karena mungkin dia lebih berat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 kan dia agak lebih ringan. Lebih ringan dalam arti tidak ada tahiyat tidak ada 2 kali salam dalam satu rangkaian sholat. 4 rakaat 1 salam saja. Itu lebih ringan dalam pendapat Abu Hanifah. Tapi jumhur mengatakan lebih utama 2 rakaat 2 rakaat. Gitu, ya. Walaupun kita boleh melakukan dengan 4 rakaat seperti mana yang umum dilakukan di Bandung Raya ataupun Jawa Barat, gitu, ya. Selanjutnya salat istikharah. Nah, ini sekalian, salat istikharah, salat yang kita lakukan 2 rakaat. Boleh siang, boleh malam. Ya, upayakan tidak di waktu-waktu yang terlarang. Upayakan, gitu ya. Dan kita lakukan kalau bisa setelah kita punya gambaran pilihan. Jangan belum punya pilihan sama sekali atau belum ada gitu. Ibu-ibu bapak sekalian yang mungkin sedang memilih menantu misalnya, ya. Ini ada 2 orang yang misalnya bareng-bareng melamar anak kita gitu misalnya. Nah, itu bisa dengan istikharah. Sudah ada pilihannya. Jangan sampai belum ada pilihan. Nah, jadi para sahabat itu biasanya mereka sudah punya pilihan dulu atau beberapa pilihan baru istikharah. Gitu, ya. Sama juga mau pindah misalnya karena faktor pekerjaan misalnya. Ini kita mau di sini atau di sini gitu. Itu istikharah. Jadi ketika kita berdoa, itu kita minta Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Kan gitu bunyi doanya. Ya. Allahumma in kana hadzal amra in kana hadza al amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Gitu. Ya Allah, kalau menurut pandanganmu ini baik untuk agamaku, kehidupanku, ya, matiku, ya, maka mudahkan dan takdirkan hal ini untukku gitu. Itu kan bunyi doanya. Kan gimana kita pengen nyebut doa itu kalau kita belum punya pilihan? Nah, gitu, ya. Ini sama juga misalnya istikharah anak mau disuruh kuliah dulu atau nikah dulu misalnya. Istikharah. Ini disunahkan sekalian, ya. Jadi boleh di siang hari, boleh di malam hari. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah tasbih. Ya, sholat sunnah tasbih ini mayoritas, ya, bahkan hampir semua ulama sepakat mengatakan di antara sholat sunnah yang sangat ditekankan. Minimal Bapak Ibu sekalian, sekali seumur hidup. Kalau bisa setahun sekali. Lebih bagus lagi sebulan sekali. Lebih bagus lagi seminggu sekali. Nah, gitu, ya. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali.
Kalau tidak bisa, maka minimal sekali seumur hidup. Ya. Sholat sunat tasbih sekalian, itu dilakukan bisa setiap waktu kapan aja. Mau pagi, mau siang, mau malam, boleh. Upayakan di luar waktu yang terlarang. Ya. Niatnya kalau belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati. Ya. Niat sholat sunat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Jadi dilakukan sebanyak 4 rakaat, ya, bisa dengan 1 atau 2 kali salam. Nah, gitu ya. Jadi mau 4 rakaat tanpa tahiyat, seperti mana tarawih yang kita lakukan, langsung rakaat keempat salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti namanya, maka dia banyak tasbih, Bapak Ibu sekalian. Ada 300 tasbih yang kita baca itu sepanjang kita melakukan sholat, ya. Nah, di antara dalil yang menjadi dasar sholat sunnah tasbih ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Seperti mana juga yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan riwayatnya Imam Turmudzi, ya, dalam Jami' at-Tirmidzi. Ini salah satu kitab hadis yang recommended. Levelnya level 4 gitu ya. Jadi ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmidzi. Ada yang mengatakan dia level 3 ya. Jadi top 3 Bukhari, Muslim, Tirmidzi gitu ya. Jadi hadis-hadis di Tirmidzi ini hadis-hadis pilihan gitu ya. Dan umumnya memang sudah diperiksa bahwa sanadnya sahih, perawinya dapat dipercaya gitu ya. Nah, jadi itu dasar sholat sunat tasbih. Karena dia dibaca 300 kali tasbih sepanjang sholat, maka ada 75 kali tasbih setiap rakaat. Kapan aja? Yang pertama, setelah kita mulai sholat ya, jadi tata caranya, ini saya detailkan karena penting ya sekalian. Yang pertama, setelah kita niat, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, kita boleh baca langsung Al-Fatihah, tapi karena kita ingin dapat keutamaan, kita baca iftitah, gitu ya. Nah, jadi kita baca iftitah bisa dengan Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, ada banyak doa iftitah ya, silakan pilih salah satunya. Nah, sebelum baca Al-Fatihah, kita baca tasbih 75 kali. 15 kali. Jadi sebelum Al-Fatihah kita baca tasbih berapa kali? 15 kali. Berikutnya baca Al-Fatihah, tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbihnya. Kemudian baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah baca surah, sebelum ruku, baca lagi tasbih 10 kali. 10 kali. Jadi 2 kali ketika berdiri, gitu ya. Jadi yang sebelum baca Al-Fatihah berapa kali? 15. Setelah surah baca 10. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian setelah baca tasbih ruku, baru kita baca lagi tasbih yang tadi. Kalau tasbih ruku apa? Subhana rabbiyal azim, gitu ya. Setelah baca itu kita baca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya, mau rabbana lakal hamdu atau hamdan katsiran thayyiban boleh, ya. Setelah baca tasbih i'tidal, baca lagi tasbih yang tadi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud. Setelah sujud, setelah selesai tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la, gitu ya. Setelah selesai tasbih sujud, kita baca lagi tasbih 10 kali. Gitu. Kemudian duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, baca tasbih, duduk antara 2 sujud. Allahumma, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Setelah itu baca lagi tasbih, subhanallah
walhamdulillah 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar, baca tasbih yang kedua, Subhana Rabbil A'la, selesai, kemudian baca 10 kali lagi. Gitu. Maka berapa jumlahnya? 75. Dilakukan setiap rokaat. Maka 75 kali 4, 300 kali tasbih. Nah, ini kalau bisa Ibu sekalian, keluarga kita semua sudah melakukannya. Gitu ya. Terutama anak-anak yang sudah baligh. Nah, ini pesan saya sekalian. Ya. Jadi pesan para ulama, anak-anak sudah baligh, kalau bisa sudah diajarkan sholat sunat tasbih untuk membersihkan kolbunya, gitu. Biar tidak punya penyakit, gitu ya. Biar tidak kena ain. Ini bagus sholat sunat tasbih itu, ya. Terutama anak perempuan. Ya, jadi sangat ditekankan baca sudah bisa melakukan sholat sunat tasbih. Gitu ya. Tadi pilihan-pilihannya minimal sekali seumur hidup atau minimal 1 kali 1 tahun atau 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu, itu yang lebih utama. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan sholat sunnah menurut mazhab Hanafi, dan umumnya ini ada di semua mazhab, hanya beda pengkategorian saja. Gitu ya, hanya beda pengkategorian saja. Cuma ada beberapa jenis sholat sunnah yang tidak masuk dalam kategori mazhab Hanafi. Misalnya apa? Ya, sholat sunnah witir, gitu ya. Nah, sholat sunnah misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ya. Ada sholat istisqa, ya. Ada sholat sunnah tawaf, ada sholat sunnah ihram. Nah, ini ada beberapa pengkategorian pada madhab Maliki yang tidak ada pada madhab Hanafi, gitu, ya. Ya, kalau bisa kita lakukan semuanya, jika memang kita berkesempatan dan berkemampuan, gitu, ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, umumnya sama, gitu ya, umumnya sama. Mungkin tambahan tadi dari madhab Maliki itu misalnya ada sholat sunnah hajat. Nah, ini juga ya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa kata Nabi, apabila seseorang itu punya hajat atau punya keinginan, maka awali ya doanya, minta kepada Allah dengan sholat sunnah. Ya, kalau bisa 4 rakaat sholat sunnah hajat, dan kalau bisa dilakukan ba'da isya. Itu waktu yang terbaik. Mengapa? Karena Nabi, para sahabat biasanya memilih waktu itu. Pastilah waktunya utama, ba'da isya itu. Ya, walaupun kata ulama boleh dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Jadi dia boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Dalilnya dalil yang sahih ya dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dikatakan oleh Rasul, man kanat lahu ilallahi hajatan, ya, au ila ahadin min bani Adam, fal yatawadda wal yuhsin al wudu wal yusalli rakaataini, kata Nabi. Jadi barang siapa yang punya hajat, keinginan, keperluan, cita-cita, ya, untuk diri sendiri, untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, untuk pekerjaan, maka kata Nabi hendaknya dia berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Nah, dalilnya, ya. Nah, jadi supaya tidak ragu lagi, karena masih ada orang meragukan, benar nggak usah ada sholat sunnah hajat itu? Nah, ini dalilnya gitu, kita datangkan. Ya. Nah, jadi ini diantara sholat sunnah. Kemudian termasuk sholat sunnah taubat. Nah, ini juga yang dianjurkan. Jadi kata Nabi, setiap sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba mengangkat derajat dan menghapus dosa. Makanya sahabat kalau mereka khilaf berbuat dosa, langsung diikuti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Ya. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Syafi'i sama, hanya beda pengkategorian. Dalam mazhab Hambali juga begitu, sama, hanya berbeda pengistilahan. Gitu. Ya, jadi saya tidak akan uraikan. Nanti insya Allah file ini juga Bapak Ibu sudah bisa miliki ya, nanti seperti biasa saya akan share ke Ustadz Al-Fadin, nanti bisa di-share ke seluruh jamaah sehingga kita bisa ngulang-ngulang kalau lupa.
gitu ya. Baik Bapak sekalian, itu mungkin sebagai mukodimahnya. Ada beberapa jenis sholat yang kita belum rinci, insya Allah mungkin di seri yang lain ya, seperti sholat sunnah gerhana, ya sholat sunnah istisqa, ini kan dia perlu rincian ya. Nah, karena waktu kita tidak mungkin menguraikan semuanya, maka kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema ini ataupun tema-tema fikih secara umum kita persilakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz perkara tahajud. Boleh nggak tahajud itu kita lakukan sebelum tidur nih? Karena kalau saya kan kadang suka begadang ngerjain kerjaan gitu, suka di atas jam 12 malam tidurnya. Takutnya kalau tidur dulu kebablasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini Ustaz, saya sering perhatikan sering terjadi pada saat sedang safar di rest area begitu. Sebetulnya apa yang sebaiknya kita lakukan kalau sedang safar, lalu kita mau singgah sholat, kalau di sana ada orang sholat berjamaah, kemudian di sisi lain juga ada yang sholat berjamaah gitu. Ya. Demikian Ustaz. Ya. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Yang pertama Ustadz tentang sholat sunnah ya, sholat rawatib. Itu sebaiknya kita laksanakan begitu kita selesai sholat fardu, kemudian kita langsung berdiri sholat rawatib, misalkan ba'da zuhur misalnya. Ataukah kita duduk beristighfar dulu, kemudian berdoa dulu, baru kita berdiri. Nah ini sering ada dilakukan juga, ada teman-teman yang begitu selesai sholat fardu dia langsung berdiri sholat rawatib, ataukah dijeda di sela dulu dengan berdoa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang batasan sir kita sholat. Oh. Kan sering ya kita ada teman-teman yang lain tuh membaca itu agak orang lain mendengar ya. Orang lain mendengar sehingga kalau itu yang itu disunahkan, betapa riuhnya ya sholat itu di dalam masjid. Jadi, batasan sir itu seperti apa? Ya. Jadi misalkan apakah sering ya kita mendengar itu ya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga batasan bergerak. Ya, setelah kita dari gerakan dari selain yang gerakan sholat. Jadi sering kalau kita mungkin menonton di TV ya. Saudara kita di Makkah itu sholat Allahu Akbar betulin ya gitu kan ya, membetulkan jubahnya nah seperti itulah. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu ada yang mau nanya? Ya, maka kita kasih dulu ke ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga ibu. Terima kasih atas waktunya dan mohon penjelasannya Ustadz. Yang pertama yang kami tanyakan, sholat qobla subuh itu kan bisa dilaksanakan di rumah ya Ustadz kalau rumahnya berdekatan. Ya. Nah setelah sampai masjid karena waktu jeda untuk sholat tahiyatul masjid itu tinggal sedikit lagi dan tidak mencukupi. Apakah sebelum ya sholat sunat qoblanya bisa dilaksanakan di masjid dan bisa setelah sholat tahiyatul masjid. Jadi begitu masuk masjid tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Ya. Boleh dilaksanakan begitu Ustadz. Baik. Yang kedua, apakah sholat sunat tasbih boleh dilaksanakan secara berjamaah? Yang ketiga, banyak. Sholat berjamaah apabila dilaksanakan di masjid, safnya itu apakah boleh dilaksanakan sendiri di belakang? Soalnya ada jamaah juga yang shop di belakang itu belum penuh tapi dia datangnya terlambat dan shop sendiri di belakang. Ya. Itu saja mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mangga tadi ibu yang di belakangnya, silakan. Ke belakang ibu, mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin tadi udah banyak pertanyaan dari ibu, hanya mungkin satu lagi. Apakah sholat sunat, niat sholat sunat itu bisa digabungkan? Misalnya kayak tadi sholat subuh atau masjid, terus ada sholat syukur wudu gitu ya. Apakah itu sholat sunat itu bisa disatukan? Itu saja Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Tadi mangga yang di belakang, ya ibu. Mungkin sebelum kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai sholat, itu bisa berurutan nggak? Misalnya sholat tobat dulu, terus sholat hajat, terakhir sholat tahajud. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya. Baik, sekalian kita mulai dari yang pertama, boleh nggak tahajud sebelum tidur? Ya. Jadi tahajud itu sesuai dengan namanya, sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin tetap dapat keutamaan sholat malam, tapi bimbang tidak bisa bangun, maka lakukan niatnya sholat malam. Ya, jadi qiyamul lail, bukan tahajud. Ya, karena tahajud ini dia levelnya lebih tinggi dibanding qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu umum sifatnya. Masuk dalam qiyamul lail ini ada sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah hajat, bisa di situ gitu ya. Kemudian sholat sunnah yang lain itu masuk dalam kategori sholat sunnah qiyamul lail, sholat malam. Jadi kalau kita memang merasa kayaknya nggak bakal kebangun deh jam 3 ini atau jam 2.30 ini, maka saya sholat dulu ba'da isya. Yang penting qiyamul lail Bapak Ibu, namanya qiyamul lail harus dilakukan setelah isya. Tidak boleh sebelum isya. Ya, karena sebelum isya namanya sholat sunnah biasa gitu ya. Jadi dan bisa pula didahulukan dengan witir gitu. Witirnya mau didahulukan, kalau witirnya sudah di awal gitu, kalau contoh gini, kita sudah sholat malam nih 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita kan Nabi juga berpesan kalau kita bimbang tidak bakal bangun, maka witirnya diawalkan. Maka witir mau 1 rakaat boleh, 3 atau 5, yang penting ganjil gitu ya. Nah, setelah witir di awal malam, kemudian kita tidur. Nah, kalau nanti bangun lagi, ya, kalau masih sempat kita tahajud, boleh sholat tahajud. Dan kata jumhur tidak perlu mengulang witirnya, karena witir telah diawalkan. Apa hadisnya kata Nabi? La witrani fi lailatin. Gitu. Itu dalil yang dipakai oleh jumhur. Abu Hanifah mengatakan boleh diulang kata beliau, bahkan harus diulang katanya. Ya, jadi witir itu harus diulang. Apa dalilnya kata Abu Hanifah? Ya, sesuai dengan hadis Nabi yang umum, ij'alu akhir salati lailikum witran. Jadikan akhir salat malam kalian adalah witir gitu. Jadi hadis ini juga dipakai oleh oleh jumhur gitu ya, tapi mereka memahami ini bagi orang yang belum witir. Kalau orang yang sudah witirnya di awal malam, maka dia tidak lagi mengulang witir di akhir malam kalau seandainya dia bangun tahajud lagi. Gitu. Ya. Itu boleh diawalkan. Jadi tidak dilakukan di waktu sebelum tidur. Salat berjamaah lebih dari 1 kelompok, ini makruh, gitu ya. Jumhur mengatakan tetap sah salat tapi makruh, gitu. Jadi maka Bapak Ibu, kewajiban kita kalau kita di area cari jamaah yang sudah ada. Ustadz kan alasan sering begini, kita nggak tahu dia sedang salat apa, gitu. Bapak Ibu, kita tidak diwajibkan tahu imam sedang salat apa. Kalau dalam kondisi itu kita langsung niat aja, niat dengan sholat kita. Maka kita sempurnakan sholat dengan niat kita. Gitu, ya. Tapi kalau kita tahu dia sedang sholat apa, kita wajib mengikuti niatnya dan mengikuti jumlah rakaatnya. Tapi kalau nggak tahu, kita dengan niat kita. Contoh nih, kita sholat di rest area, ada orang sedang sholat sendiri gitu. Kita mau ikut, kan kita nanya, ini dia kira-kira sholatnya sedang jamak qashar atau sholat sunnah. Udah, kita nggak perlu nanya, ya. Jadi jangan nanya, Kang sedang sholat apa, Kang, nggak perlu. Orang sedang sholat gitu, ya. Jadi langsung gabung aja. Dia biarkan dengan niatnya, kita dengan niat kita nempel aja, ya. Nah, termasuk memukul atau menyentuh bahu itu juga tidak diwajibkan. Nabi biasanya, sahabat biasanya akan nempel langsung berjamaah. Menyentuh bahu ini sebagai penegasan aja. Penegasan bahwa
agar yang di depan tahu ada yang ikut berjamaah sehingga dia bisa mengeraskan suara. Kalau sholatnya jahar, gitu disunahkan. Tapi kalau dia tidak merubah dan dia tidak perlu merubah niat, Bapak Ibu, yang ditempel sholatnya oleh orang lain tidak perlu merubah niat. Tidak perlu merubah niat, tetap dengan niat Bapak Ibu sekalian. Tinggal yang datang menyesuaikan kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu maka tetap dengan niatnya, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian pastikan jangan sampai bikin jamaah lebih dari satu. Ini kalau di rest area, ya. Bahkan kalau sholat fardu di komplek itu diharamkan, dilarang. Ya, mengapa? Karena tentu kan kalau di komplek kan ada sholat sunnah yang ada yang fardu yang utama, itu nggak boleh kita bikin tandingannya gitu. Itu diharamkan oleh para ulama, bahaya. Ya, dapat menciptakan api perpecahan. Gitu, nggak boleh, diharamkan kata. Jadi kalau di kondisi di rest area karena sulit tadi, ya, termasuk kalau masjidnya besar, kita nggak tahu itu boleh, tapi makruh. Ya, di Istiqlal, misalnya kan besar sekali itu. Kita mau nyari yang di depan itu, berat juga jauh gitu. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan nggak mungkin kita keliling dulu gitu, nyari orang jamaah kan nggak mungkin itu, berat. Maka boleh dilakukan jika memang menyulitkan, gitu ya. Dan bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Jadi intinya sekalian kalau bisa cari jamaah yang terdekat, yang mudah kita bergabung, gitu ya. Nah, kecuali kalau kita memang pengen sholat sendiri, misalnya karena kita jamaah qashar gitu ya, karena kita nggak tahu nih siapa yang kita ikuti ini, maka boleh memilih sholat sendiri. Ya, dengan konsekuensi pahalanya tentu lebih berkurang, gitu. Sholat sunnah rawatib setelah fardu langsung atau dijeda dengan zikir, gitu ya. Lebih utama kita zikir dulu sekalian. Kalau kita ingin dapat afdolnya. Karena memang kata Nabi biasanya para sahabat itu sebelum melakukan sholat sunnah dijeda dengan obrolan atau zikir. Jadi sunnah ngobrol gitu ya. Sunnah ngobrol. Jadi sebelum kita sholat sunnah lagi, kalau bisa ada jedanya. Nggak langsung kata Nabi. Tapi ulama sepakat larangan itu bukan mengharamkan. Tapi min bab al-fadilah. Bab keutamaan saja kata para ulama. Jadi kalau bisa ya jangan buru-buru, ya berzikir ya minimal tasbih, tahmid dan takbir lah, gitu. Atau istighfar, gitu ya. Atau kalimat thayyibah kita sempat berzikir beberapa saat baru kita sholat sunnah. Atau kalau enggak karena kita mungkin buru-buru disunnahkan ngobrol dulu, cari teman yang ngobrol gitu. Minimal assalamualaikum gitu. Ya minimal assalamualaikum, gitu ya. Dan itulah yang saya yakini menjadi dasar mengapa tradisi salam-salaman itu ada di Nusantara. Karena sunnahnya begitu, ada jedanya. Jeda sebelum sholat sunnah. Gitu, ya. Jadi satu sisi tidak diperintahkan, sisi lain juga tidak dilarang sebenarnya. Maka kata para ulama boleh. Dia lebih kepada kebiasaan aja, tradisi aja. Gitu. Selama tidak diyakini hal itu harus dilakukan. Gitu Bapak. Ya. Kemudian batasan sir. Memang sir itu Bapak sekalian, pertama yang dapat kita dengar saja. Tidak perlu mengganggu orang lain. Paling minimal sir itu adalah gerakan lisan tanpa suara. Itu paling minimal. Dan tidak sah baca Al-Fatihah kalau tidak bergerak lisannya. Mingkem gitu ya, dalam hati baca Al-Fatihah tidak sah. Sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Maka Bapak Ibu, kalau baca surah masih boleh dalam hati, karena dia bukan rukun. Tapi kalau Al-Fatihah, lisannya wajib bergerak. Jadi kalaupun tidak bersuara, minimal kita bergerak lisannya. Bergerak gitu. Mulutnya bergerak. Jadi kalau mingkem tidak bergerak, sepakat para ulama tidak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah itu rukun. Gitu. Jadi kalau saya sarankan, Bapak Ibu yang sholatnya berjamaah, maka upayakan sekecil dan serendah mungkin. Karena walaupun Al-Fatihah itu wajib, tidak wajib mengeluarkan suara. Kalau seandainya suara itu mengganggu orang yang di sebelah kita. Gitu. Ya. Nah, jadi upayakan kita mengontrol suara. Gitu ya, walaupun memang saya tahu ada beberapa orang ya itu yang kadang unkontrol gitu, nggak bisa kontrol, dia spontan aja begitu karena mungkin udah biasa begitu, walaupun sudah diingetin tetap aja begitu,
Bahkan kalaupun dia tidak bersuara, itu berbunyi itu apa lidah atau apa namanya gemertak giginya ketika baca itu. Itu memang kadang-kadang agak mengganggu. Ya, jadi punten sekalian upayakan karena kita dilarang mengganggu orang yang sedang sholat. Baik orang kita tidak sedang sholat ataupun kita sholat bersama dengannya. Batasan bergerak, pertama tidak ada dalil yang jelas dari Nabi berapa kali gerakanlah apakah yang dapat membatalkan sholat. Apakah 3 kali atau lebih, gitu ya. Ijtihad Imam Asy-Syafi'i, beliau yang berijtihad kata beliau, gerakan yang dapat membatalkan sholat 3 kali, lebih dari 3 kali berturut-turut, yang bukan gerakan sholat. Yang bukan gerakan sholat. Jadi kalau tadi sambil benerin jubah, benerin kerudung, benerin mukena, benerin peci gitu ya, nggak ada kaitan dengan sholat, 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya, maka Bapak Ibu saya kita hindari. Tapi ada gerakan yang tidak membatalkan sholat kalau dia ada hubungan dengan sholat. Contoh misalnya ada bahaya di depan kita, binatang berbisa, ya, atau ibu-ibu misalnya sholat bersama dengan anak atau dengan cucu, mungkin ada meja gitu ya, mungkin dia mau jatuh, itu boleh bergerak dulu ngambil cucu atau anak tadi, diambil, dipindahkan atau digendong. Maka itu pasti udah lebih dari 3 gerakan itu, bisa 4, bisa 5 kali gerakan, gitu ya. Nah, itu tidak batal sholatnya, karena dianggap gerakan yang tidak dilakukan dengan keinginan kita yang sebenarnya gitu. Tapi lebih kepada menghindari bahaya. Jadi boleh sekalian kalau seandainya kita perlu mindahkan sesuatu. Itu batasan bergerak Bapak. Ya. Berikutnya, sholat qobla subuh, waktu tidak cukup, bagaimana cara kita mengaturnya, gitu ya. Ini juga hampir mirip dengan sholat dengan ibu yang kedua tadi ya, apakah niat sholat sunnah itu bisa digabungkan. Jadi kalau waktunya cukup Bapak Ibu, ya, sholat sunnah itu, kan kata Nabi apa? Sholat sunnah paling utama di mana? Di rumah. Kecuali fardu. Maka kalau bisa, sholat sunnah wudu, kemudian qobla subuh, qobla zuhur, qobla qobla asar misalnya, dilakukan di rumah. Kalau bisa. Ya. Tapi kalau kita bimbang tidak terlambat dan lain sebagainya, maka boleh di masjid. Nah, kalau di masjid, kalau waktunya masih cukup, lebih utama kita pisah-pisahkan. Pertama apa? Kalau kita memang belum sempat sholat sunnah wudhu, maka sholat sunnah wudhu dulu. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah. Itu jika waktunya masih ada. Gitu. Ya. Prinsipnya kata ulama al-ajru biqadri masyaqqati, pahala itu besarnya ditentukan dengan kesulitan dan dan bebannya. Semakin besar, semakin berat, semakin besar pahalanya. Gitu. Kalau waktunya tidak cukup, sementara kita pengen dapat semua keutamaannya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh ta'addud bin niyah. Boleh menggandakan niat. Sholat sunnahnya 2 rakaat, tapi niatnya 3, jadi 3 in 1. Ya, jadi niat itu, ya Allah, aku niat sholat wudu, niat sholat sunnah wudu, niat sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah qobliyah zuhur. Allahu Akbar. Boleh begitu Ibu. Ya, kalau waktu tidak cukup. Tapi kalau waktunya cukup, dipisah. Itu lebih utama. Ya. Berikutnya, apakah sholat sunnah, sholat gimana Ibu? Sholat sunnah tasbih bisa dilakukan secara berjamaah. Oh iya, boleh Ibu, boleh. Jadi boleh sendiri, boleh berjamaah. Yang penting kita yakini itu paling kondusif untuk kita lakukan. Ya, kalau memang kita belum biasa sendiri-sendiri, ya mungkin lebih memotivasi, mungkin bisa diadakan dengan keluarga, dengan teman-teman atau dengan jamaah gitu. Ya.
Sholat berurutan, sholat sunnah. Ya, jadi ibu intinya berurutan sesuai dengan momennya, gitu. Ya, kali kalau kita pengen sholatnya sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah qobliyah itu begitu urutannya. Jadi kalau bisa terpisah, sholat sunnah wudhu dulu karena dia paling dekat dengan wudhu. Yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid, dan baru sholat sunnah qobliyah. Itu kalau waktunya masih ada. Demikian mungkin penjelasan. Masih ada satu lagi. Oh iya, ya Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama mengatakan tidak sah sholat seseorang yang sengaja memisahkan diri dari jamaah, nggak sah sholatnya. Tidak sah sholat berjamaahnya. Dia dapat sholat sunnah sendiri aja. Gitu, ya. Jadi kalau kita ingin berjamaah, dapat pahala jamaah, sholatnya dalam shaf. Kecuali, gitu ya, kalau memang sudah full shop di depan kita, dan kita coba narik satu orang di depan itu tidak mau mundur, karena mungkin dia tidak paham, dan mungkin dia nggak mau, kan ada orang berpikir, Ustadz kalau saya mundur kan lebih jauh dari imam, berarti kan lebih kecil pahalanya. Kan begitu, Bapak sekalian, kalau kita mundur maka dapat double pahalanya. Satu, tidak berkurang pahala dekat dengan imam. Yang kedua, dapat pahala menemani orang yang tidak dapat soft. Nabi bahkan Bapak Ibu sekalian sedang ngumpul nih, ngobrol di masjid, ada yang belum sholat sendiri. Apa kata Nabi? Siapa yang mau bersedekah kepada sahabatnya? Maka Nabi nyuruh sahabat untuk nemani dia agar dapat sholat berjamaah. Maka sama kata ulama, dapat pahala orang yang menemani orang lain agar tetap dapat pahala berjamaah. Jadi tidak boleh sengaja, gitu ya. Kalau tidak disengaja, sudah coba manggil orang yang di depan atau nyentuh, memberi isyarat, dia tetap tidak mau mundur, maka kita boleh mulai shop baru. Mulai dari belakang imam. Tidak di pojok kanan, tidak di pojok kiri, tapi tepat di belakang imam. Itu cara mulai shop. Di belakang imam, kemudian datang lagi orang kedua di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, kanan, kiri, begitu seterusnya. Cara membuat shop baru. Punten Bapak Ibu, tidak mulai dari kanan, tidak mulai dari kiri, tapi dari tengah-tengah. Itu cara memulai shop. Gitu. Wallahu alam. Masih ada? Silakan. Ustadz, mungkin. izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, silakan. Mengenai sholat sunnah rawatib ya. Apa sholat sunnah rawatib itu, misalnya yang qoblah harus dilaksanakan setelah dengar azan dari masjid, atau misalnya kita sholatnya setengah jam kemudian kita baru sholat, kita bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat wajib. Karena pernah mendengar riwayat waktu Nabi kesiangan sholat subuh, Bilal azan, kemudian Nabi melaksanakan sholat qoblah subuh, kemudian sholat subuh. Terus kemudian sholat syuruk untuk perempuan yang sholatnya di rumah, ingin mendapat pahala sholat syuruk, bagaimana cara sholat syuruknya. Kemudian sholat syuruk yang kita setelah sholat subuh, ibu-ibu jamaah di rumah, untuk hari-hari yang bukan hari Sabtu kan biasa kita pulang. Terus kita kan pengen sholat syuruk juga, boleh enggak di rumah untuk mendapatkan sholat syuruk, pahala sholat syuruk. Kemudian satu lagi mengenai sholat qadha. Kalau kita misalnya, ya bagaimana mengenai sholat qadha, Pak Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fardu atau yang sunnah Ibu? Yang fardu ya. Tadi Bapak ada yang lagi yang mau nanya? Oh, ada ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini memahami ini doa ya, doa dalam doa duha itu kan ada fa'in kana haroman fatohirhu, kemudian yang jauh didekatkan. Ini memahami haram menjadi tohir menjadi suci gimana? Sedikit banyak haram ya haram Pak. Terima kasih Pak.
Ya, yang pertama sholat sunnah rawatib tadi ya. Saya ada agak miss tadi ya. Gimana Ibu yang rawatib itu? Bisa lebih diulang Ibu? Oh iya, baik. Setelah azan artinya oh iya, setelah beberapa waktu itu. Oh iya, baik, ya. Baik, Ibu sekalian, ya, selama kita melakukannya di dalam waktu itu boleh, Ibu. Kalau memang kita terlewat, boleh dikodok. Kalau memang kita biasa melakukannya, seperti tadi, sholat sunnah qobla subuh, itu kan sangat utama. Kita kesiangan, maka kita boleh mengkodoknya, menggantinya. Nah, tapi kalau bisa ya jangan mengkodok. Ya, artinya kalau memang tidak sempat di awal waktu, mungkin tatkala kita sempat melakukan sholat itu, misalnya kita mungkin hari ini karena ada satu keperluan, kita sholat zuhurnya mungkin setengah jam setelah azan, itu boleh qobliyah dulu. Jadi waktu rawatib sama dengan waktu fardu, mengikuti gitu, ya. Nah, jadi dia tidak hilang waktunya, tetap ada, gitu ya. Dan boleh dikodok kalau kita rutin melakukannya. Tidak boleh bagi yang tidak melakukan, yang tidak rutin melakukan. Kayak tadi kan, Nabi mengkodok qobliyah subuh karena beliau rutin melakukannya. Nah, tapi kalau yang Bapak Ibu yang memang jangankan qobliyah subuh aja belum bisa tepat waktu gitu ya, ya janganlah, gitu ya. Jadi upayakan komitmen dulu dengan yang fardu, nanti sudah biasa yang sunnah baru boleh dikodok. Jadi boleh kodok sunnah kata ulama dengan syarat kita udah biasa melakukannya, gitu. Sholat sunnah syuruk bagi wanita boleh nggak di rumah gitu ya? Bagi yang mungkin di rumah boleh Ibu, karena musalla wanita itu ada dua, di rumah dan masjid. Itu musalla untuk wanita, maka berlaku syuruk untuk wanita di rumah. Tidak bagi laki-laki. Laki-laki syuruknya hanya di masjid, gitu ya. Nah, jadi di rumah itu hanya untuk muslimah, gitu ya. Jadi hanya untuk yang muslimah aja. Yang untuk muslim syuruknya di masjid. Karena konteksnya kata Nabi, barang siapa yang sholat sunnah berjamaah di masjid, kemudian dia berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk sampai matahari terbit setinggi galah, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, paka'annahu ada umroh au hajjan wa umroh, ya. Jadi kata Nabi, maka dia dapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah umroh. Dalam hadis yang lain, haji dan umroh tamah sempurna pahalanya, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya kata Nabi. Walaupun dia tidak menggugurkan yang wajib. Jadi jangan memahami bahwa orang yang syuruk tidak wajib haji. Ya tetap wajib Ibu ya. Jadi syuruk tidak membatalkan, tidak menggugurkan kewajiban, tapi dapat pahalanya. Ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban, gitu. Nah, kemudian boleh nggak ikut jamaah di masjid, syuruk di rumah? Ya, kalau memang ada keperluan boleh, Ibu. Ya, untuk ibu-ibu saja. Karena mushollanya wanita itu ada 2, bisa di masjid, bisa pula di rumah. Ada juga pendapat yang mengatakan nggak boleh. Syuruk itu hanya yang sholat di masjid. Nah, ini kita menghargai pendapat itu, namun bukanlah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian sholat qadha, Ibu. Sholat qadha, ya, ini sepakat ulama 4 madhab, selama seseorang muslim, baligh dan berakal, dia tahu dia pernah meninggalkan sholat di masa lalu, dan tahu berapa jumlahnya, dia wajib mengkodoknya. Dia wajib mengkodoknya. Bahkan kata Ibnu Hajar, 1 rakaat yang tertinggal 50 tahun yang lalu wajib dikodok, kata beliau. Subhanallah. 1 rakaat tertinggal 50 tahun yang lalu, sengaja atau tidak sengaja, wajib dikodok, kata beliau. Bedanya kalau sengaja ditinggalkan, berdosa besar dan wajib kodok. Kalau yang tidak sengaja, wajib kodok dan tidak berdosa. Itu bedanya antara orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja dengan yang tidak sengaja. Gitu.
Ya, Ustadz, saya memang pernah tinggal sholat tapi nggak tahu berapa jumlahnya, saking banyaknya gitu. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, mengqadha sebanyak-banyaknya. Itu pilihan yang paling utama. Jika merasa berat, maka kata ulama, satu, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, jaga sholat yang saat ini, jangan sampai terulang kembali. Ya. Yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Ini cara kedua. Cara kedua, kalau memang cara pertama itu berat dan kita nggak tahu berapa jumlahnya, mungkin sejak SMA gitu ya. Kan sholat Bapak Ibu sudah mulai wajib usia mukallaf, artinya usia SMP atau 1 SMA. Itu yang wajib kita hitung, kalau memang kita bisa menghitungnya. Tapi kalau kita memang lebih banyak tidak sholatnya, itu yang berat. Gitu. Tadi pilihan utamanya, mengqadha sebanyak-banyaknya. Ya, diiringi dengan taubat, dengan sholat sunnah juga bisa begitu. Ada orang pula yang, Ustadz saya karena saking banyaknya boleh nggak tidak sholat sunnah, pengen qadha aja. Boleh sekalian, diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya, maka tadi satu, bertaubat kepada Allah, istighfar, perbanyak bertaubat. Yang kedua, jaga sholat yang saat ini. Yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Gitu. Ya, semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Ya, begitu Ibu. Masih nyambung ya? Gimana? Fardu terlarang. Waktu terlarang sholat ya. Ya. Sholat qadha tidak ada waktu terlarang Ibu. Ada yang hajat. Oh ya, baik. Ya. Ibu nanya tentang qadha-nya atau tentang sholat atau waktu terlarangnya? Waktu terlarangnya. Dalam sholat sunnah. Oke, berarti sholat sunnah ya. Waktu yang terlarang adalah sholat sunnah mutlak Ibu, yang tidak ada sebabnya. Contoh, ya sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Contoh yang ada sebabnya apa? Tahiyatul masjid. Maka dia boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang? Ada 3 ya. Yang pertama, ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ba'da asar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, ketika matahari ada di atas kepala sampai dia zawal, tergelincir. Ini waktu yang terlarang sholat. Gitu ya. Terlarang untuk sholat apa? Sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya maka tidak terlarang. Berarti orang yang belum sholat wajib sholat. Nggak ada alasan nggak boleh sholat pada asar. Dia belum sholat asar kok. Gitu ya. Jadi satu bagi orang yang belum sholat. Yang kedua bagi orang yang mengqadha sholat. Mengqadha sholat tidak ada waktu terlarang. Kapan aja boleh. Dan segera. Sesegera mungkin. Ya. Dan mengqadha sholat juga ya tidak harus ada pada waktunya gitu ya. Kita mengqadha sholat yang lama gitu itu boleh dalam satu waktu aja. Jadi tidak harus milih tertinggal zuhur qadha di zuhur lagi, enggak, dia boleh kapan aja. Yang ketiga misalnya termasuk orang yang sholat jenazah, boleh kapan aja itu, mau ba'da asar mau ba'da subuh boleh karena dia ada sebabnya. Jadi yang dilarang itu Ibu waktu sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Ya. Berikutnya sholat sunnah duha, ya tentang kalimat ingkana haroman patohirhu. Nah ini tidak berarti kita udah tahu itu haram kita minta dihalalkan, itu nggak bisa begitu. Ya Bapak Ibu sekalian, yang haram tetap menjadi dosa. Kata ulama maksudnya bukan minta dihalalkan, tapi minta Allah maafkan. Minta Allah ampuni dosanya. Kalau memang dia sengaja makan harta haram. Gitu. Ya contoh apa? Yang haram itu ya menipu, berbohong dalam jual beli, berdusta gitu ya. Riba, apalagi? Misalnya gharar, sengaja maka sudah terlanjur dimakan, maka dia berharap ya Allah tolong ampuni saya. Itu maksud yang pertama.
Yang kedua, maksudnya kata ulama adalah yang tidak sengaja dilakukan. Contoh misalnya bekerja di kantor, dibayar bekerja 8 jam, pulang lebih dulu misalnya gitu ya. Jadi keluar lebih dulu. Itu haram itu, Bapak sekalian. Itu haram. Karena kita dibayar kerjanya berdasar waktu. Makanya ini yang ASN gitu ya, yang kerja kantor hati-hati itu. Ya. Termasuk disuruh kerja ngobrol gitu ya. Banyak nyuri-nyuri waktu nggak boleh. Ya. Termasuk untuk ibadah sekalipun kalau yang sunnah. Kalau yang fardu ya kita wajib minta izin gitu ya. Yang duha itu kan wajib minta izin kita. Ya, dan saya juga menyarankan owner atau pemilik perusahaan ya memberi ruang itu untuk duha gitu ya. Tapi kalau memang tidak diberi ruang, maka karyawan perlu minta izin. Karena dia dibayar bekerja dalam waktu itu. Dan dia menjadi haram kalau itu dilanggar. Itu maksudnya Bapak. Jadi ingkana haraman fatohirhu. Satu, minta dimaafkan, minta diampuni. Yang kedua, minta yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja gitu. Nah, termasuk misalnya kita Jumatan misalnya, ini kan sering terjadi nih Jumatan. Saya punya teman-teman yang punya pabrik gitu ya. Ustadz, beberapa karyawan itu sengaja waktu Jumat sudah diatur, memang maksimal jam 1. Ada aja yang ngaret. Alasan kadang inilah itulah gitu. Bagaimana Ustadz? Berdosa, haram Bapak sekalian. Ya, jadi walaupun untuk ibadah tetap dia terbatas waktu. Maka berdosa dan termasuk makan harta haram. Kita mengambil gaji sementara kita dibayar bekerja pada waktu itu. Nah, beda halnya kalau kita bekerja dengan pekerjaan, itu beda, dia bukan waktu. Ya, sama ini Ustadz, saya dikirim perusahaan untuk ngerjain proyek. Orang kebiasaannya ngerjain seminggu, saya 3 hari. Boleh nggak saya terima bayar? Boleh, karena kita dibayar bukan dengan waktu, tapi dengan pekerjaan. Itu lebih simpel dan lebih fleksibel. Nah, itu boleh, gitu. Ya. Nah, kalau saya menyarankan lebih baik pilih pekerjaan yang seperti ini, itu lebih aman, gitu. Ya. Nah, kalau bekerja yang pakai jam, maka kita harus komitmen. Itu yang kita bimbang, yang tidak sengaja kita ambil uang bayarannya, sementara kita bekerjanya tidak optimal. Kemudian membatalkan sholat saat sholat sunnah. Iya. Kalau kumandang iqomah, Bapak Ibu, wajib segera dibatalkan. Kalau kita baru mulai sholat sunnah. Ini masih panjang ini, kita baru takbir, Allahu Akbar, sudah iqomah, langsung batalkan. Tapi cara membatalkannya ada adab Bapak Ibu sekalian. Gak boleh langsung selongor gitu aja, gak boleh. Ada caranya. Kalau kita udah takbir, Allahu Akbar, bagaimana cara membatalkannya? Ucapkan salam 1 kali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru batalkan. Itu cara membatalkan, adab kita membatalkan sholat. Jadi enggak langsung begitu melengos, enggak boleh. Ini kita sedang menghadap Allah, minta izin dulu. Minta izin kepada dengan cara mengucapkan salam. Karena salam itu membatalkan sholat. Jadi bisa mengakhiri sholat, bisa membatalkan sholat dengan cara mengucapkan salam. Nah, tapi kalau kita udah tinggal tahiyat akhir gitu ya, sedang baca tahiyat itu boleh disegerakan. Dilanjut ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita sudah di tahiyat akhir, baca yang wajib aja. Sampai apa yang wajib? Allahumma sholli ala Muhammad, cukup udah. Langsung salam. Jangan panjang baca Allahumma misalnya najini min fitnatil mahya wal mamat, itu jangan lagi dibaca kalau sudah iqomah. Karena memang perintahnya kalau sudah iqomah dikumandangkan, segera bergabung dalam shaf. Gitu. Jadi tidak lagi diperpanjang sholatnya. Gitu. Selesai ya, alhamdulillah. Masih ada atau cukup? Alhamdulillah ya. 6 tepat jam saya ini, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan. Insya Allah bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.